Apa makna hidup? Adalah pertanyaan paling purba yang telah menghantui manusia sejak kesadaran pertama kali mekar dalam pikirannya. Ini adalah satu pertanyaan yang tak kunjung terjawab dan mungkin tidak akan pernah. Hari ini, kita akan menyelami salah satu pemikiran paling berani, paling jujur, dan paling menantang terhadap pertanyaan itu. Eksistensialisme. Dalam bukunya yang berjudul Eksistensialisme adalah Humanisme, filsuf Prancis Jean-Paul Sartre menulis, manusia tidak lain adalah rencananya sendiri. Ia ada sejauh ia mewujudkan dirinya. Ia, karena itu, tidak lain adalah jumlah dari tindakannya, tidak lain adalah hidupnya. Kalimat ini bukan sekadar permainan kata yang tidak bermakna. Ini adalah pukulan telak terhadap pandangan tradisional bahwa manusia lahir dengan esensi, dengan moralitas, dan spiritualitas yang ditentukan oleh kekuatan eksternal, entah itu Tuhan atau takdir. Bagi Sartre, eksistensi mendahului esensi. Kita tidak terlahir sebagai sesuatu, kita menjadi sesuatu melalui pilihan kita. Eksistensialisme secara sederhana adalah filosofi yang menegaskan bahwa kehadiran kita di dunia tidak memiliki makna bawaan. Tidak ada petunjuk yang datang bersama kelahiran kita, yang mengatakan kita terlahir dengan tujuan untuk diri kita sendiri. Tidak ada alasan ilahi yang memberi kita tujuan hidup. Kita lahir dan sisanya terserah kita. Ini menyakitkan bukan? Tapi sebenarnya, di saat yang sama, ini membebaskan. Dunia adalah panggung kosong, dan kita adalah penulis naskahnya. Kebebasan itu datang dengan harga yang mahal. Sartre menyebut kita dikutuk untuk bebas, karena dengan kebebasan berarti tidak ada yang bisa kita salahkan. Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan, genetik, maupun sistem atas hal-hal yang terjadi kepada diri kita. Kita bertanggung jawab penuh atas siapa diri kita di dunia. Setiap tindakan kita adalah pernyataan tentang tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri. Jadi, kalau saya berbohong, saya bisa bilang bahwa kebohongan itu manusiawi. You see, Pinocchio, a lie keeps growing and growing until it's as plain as the nose on your face. Kalau saya melarikan diri dari penderitaan, saya bisa bilang bahwa pelarian itu wajar. Eksistensialisme menuntut kita untuk menghadapi diri sendiri, telanjang, tanpa alibi. Tapi tidak semua pemikir eksistensialis sepakat dengan Sartre. Søren Kierkegaard, filsuf Denmark abad ke-19, melihat lubang gelap di hati manusia. Kecemasan eksistensial atau yang ia sebut sebagai angst. Ketika manusia sadar bahwa dia bebas, dia juga sadar bahwa dia sendirian di hadapan semesta yang sunyi. Bagi Kierkegaard, satu-satunya jalan keluar adalah iman. Bukan sekedar iman, tapi lompatan iman atau leap of faith, yang berarti sebuah lompatan ke dalam ketidakpastian dan mempercayakan diri pada Tuhan di tengah dunia tanpa kepastian apapun. Iman, menurut Kierkegaard, bukanlah sebuah penghiburan, melainkan sebuah keberanian. Lalu datanglah Nietzsche, seorang filsuf pemberontak, seorang visioner yang mengatakan bahwa Tuhan telah mati. Tapi ini bukan selebrasi ateisme. Ini adalah sebuah pernyataan duka dan krisis. Tuhan telah mati dan kita membunuhnya. Ia mengatakan begitu karena kepercayaan masyarakat Eropa pada nilai-nilai religius tradisional telah runtuh akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan maraknya paham sekuler modern. Manusia tidak lagi percaya akan sebuah Tuhan yang menciptakan mukjizat, karena manusia telah bisa menemukan alasan logis dan rasionalnya. Penyakit tidak lagi dianggap hukuman oleh Tuhan, namun kelemahan sistem imun dalam menangkal virus. Perlahan, kepercayaan dan agama mulai ditinggalkan. Tuhan tidak lagi relevan, dan tanpa Tuhan, semua nilai absolut dalam kemanusiaan runtuh.
Tidak ada lagi perintah dari Sang Pencipta yang mengatur seluruh basis moral dan spiritual manusia. Tapi ini tidak berarti manusia semerta-merta menjadi makhluk tidak bermoral. Kita tetap memiliki kapasitas untuk bertindak berdasarkan etika. Maka itu, Nietzsche berkata kita harus menjadi pencipta nilai. Kita harus berani menatap kehampaan dan berkata, aku akan menciptakan makna. Inilah proyek besar Nietzsche, menjadi Übermensch. Manusia yang tidak hidup menurut nilai warisan dari agama atau kepercayaan yang telah ada, tapi menciptakan nilai baru dari kehendaknya sendiri. Jadi, apa itu eksistensialisme sebagai cara hidup? Itu adalah keberanian untuk hidup tanpa kepastian. Itu adalah kejujuran untuk menerima dunia dengan segala paradoksnya, tanpa lari ke dogma yang telah ada. Itu adalah tanggung jawab untuk terus memilih setiap hari, setiap detik untuk menjadi manusia yang utuh. Hidup dalam eksistensialisme adalah hidup dalam konflik antara kebebasan dan kecemasan, antara kehampaan dan penciptaan, antara absurditas dan makna. Maka kita berjalan tanpa peta, tanpa arah yang pasti. Namun setiap langkah kita, setiap pilihan kita adalah ukiran makna di tubuh semesta yang bisu. Dan mungkin itu cukup. Jika video ini membuatmu berpikir, bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, karena di ruang ini, kita tidak hanya mencari jawaban, kita mencari makna.